putus cinta itu sebenarnya nggak sakit. Ya sakit. Nggak sakit. Yang sakit itu kalau putus tetapi masih cinta. Masih cinta. Itu, tapi kamu nggak milih saya. Oh, saya kok tahu nggak milih? Kamu milih Ridho Muktin. Touring di Jogja. Wah, siap. Saya insya Allah siapkan penginapan. Wah. Ya. Iya. Siap lah. Oke, 10 personel siap kayaknya rumahnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Sinong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Ihsan. Pripun kabare, Pak Sinong? Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah. Semoga Pak Ihsan juga. Amin, alhamdulillah. Terima kasih Kang Sinong sudah menyempatkan mau hadir di podcast Ansor Ranting Sambiro Byong. Siap. Di tengah kesibukannya jenengan. Bisa diceritakan Mas Sinong, mungkin sekarang sibuk apa akhir-akhir ini? Sekarang saya mengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta ya. Yang sebelumnya 30 tahun tinggal di Tulungagung, kota tercinta. Iya, mengajar di UIN 1. Iya. Tulungagung 3 ya. tahun. Sekitar 5 tahun. Wah, 5 tahun di UIN 1. 4 sampai 5 tahun. Wah. Di 2015 sampai 2019. 19. Iya, hampir 5 tahun. Iya. Kesibukan sekarang? Nyusun disertasi, jurnal atau iya. Sekarang disibukkan dengan menempuh pendidikan lagi. Iya. Mengejar kekurangan-kekurangan melengkapi disertasi. Kesibukan lain selain akademik? Dengar-dengar ini buat rekaman-rekaman apa ya, Kang Sinong? Oh iya. Jadi saya itu dari kecil itu hobi nyanyi. Boy. Itu karena bapak kan suka main musik dan juga suka bernyanyi di rumah tiap sore. Lagu-lagunya Bang Haji Roma Irama. Jadi saya termotivasi untuk bikin karya dengan teman-teman yang punya keahlian masing-masing. Ada 3 lagu, yang 2 lagu sudah publish, yang 1 lagu akan kita publish insya Allah bulan April. Bulan April ini launching. Iya, ada yang pertama Mien Kae Ngalio Corona. Wah. Di channelnya Suka TV, kemudian ada Solo Jogja Dadi Saksi di channelnya KPI UIN Suka. Ya. Kemudian yang ketiga ini insya Allah Tulungagung Saksi Bisu itu di channelnya Radio Andika. Wah, besok seperti itu. Sabtu launching. Sabtu itu kita produksi. Oh, produksi. Membuat klip videonya. Klip videonya. Iya. Wah, insya Allah nanti ya Ansor Sambi Robyong terdepan lah untuk bantu kita juga. Siap. Nanti insya Allah kita publikasikan ke seluruh media yang kita miliki, Pak Sinong. Malam hari ini sengaja kita hadirkan beliau Bapak Sinong Restendi selaku dosen di UIN Suka. Tema kita hari ini menarik sekali tentang putus cinta. Wah, ya mungkin teman-teman adik-adik dari Ansor atau Ibnu IPP mungkin mengalami ini. Sebetulnya apa itu putus cinta, Kang Sinong? Putus cinta ya. Putus cinta ya terputus dari cinta, kasih sayang dan lain sebagainya. Iya. Nah, ya referensi kita tinggal apa? Apakah kemudian cinta itu, kasih sayang itu hanya sempit pada kekasih, pasangan hidup, atau kemudian referensi cinta itu menyeluruh, tidak hanya cinta kepada pasangan tapi cinta kepada orang tua, cinta kepada lingkungan, cinta kepada alam. Maka saat terputus cinta itu kalau saya maknai itu ya terputus dari rahmat, dari kasih sayang, utamanya dari Sang Kholik Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian
guyonannya itu kalau putus cinta itu sebenarnya nggak sakit. Nggak sakit. Yang sakit itu kalau putus tetapi masih cinta. Itu guyonannya seperti itu. Iya, jadi kalau putus cinta itu nggak sakit, yang sakit itu kalau putus tapi masih cinta. Iya. Jadi gini Pak Sinung, kenapa kok kita ngambil tema itu kan mungkin yang terjadi fenomena belakangan ini itu kan banyak sekali adik-adik kita khususnya usia pelajar, dia ketika putus cinta atau diputuskan oleh pasangannya, entah itu pasangan ketika pacaran di SMP, MTS maupun SMA, itu melakukan hal-hal yang nekat gitu loh, karena depresi dan lain sebagainya. Ada yang kemarin berita yang viral itu seorang laki-laki nekat terjun ke Sungai Brantas Ujung 2. Itu kan sangat ini fenomena yang apakah separah itu ketika putus cinta itu efeknya itu loh Mas Sino. Iya. Mungkin bisa putus cinta atau kemudian patah hati itu kan memberi dampak yang berbeda-beda. Ya seperti kemacetan di lalu lintas. Ya. Saat macet lampu merah di lalu lintas itu ada yang menendang kursi mobil. Ada yang klakson, ada yang sambil mengumpat. Tetapi betul. Ada juga di mobil itu yang berzikir. Memanfaatkan waktu itu untuk berzikir. Nah, putus cinta, patah hati juga sama. Ada yang kemudian karena putus cinta, patah hati melakukan penyimpangan sosial. Narkoba, ya kan? Merusak diri sendiri, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Terjun ke sungai tadi. Iya. Tetapi kemudian ada juga yang mengintrospeksi diri agar jauh lebih baik. Ya. Jadi maka kemudian apa yang harus kita lakukan saat putus cinta ataupun patah hati? Yang kita lakukan adalah yang pertama, tipsnya adalah mensyukuri. Mensyukuri bahwa kita pernah merasakan jatuh cinta, karena itu mahal, itu sangat berharga. Kita tertarik pada lawan jenis itu sangat berharga. Nah, itu patut kita syukuri. Artinya rasa cinta itu sebagai perantara kita jauh lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tadi, introspeksi diri agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, sebelum lebih jauh tentang tips-tips Pak Sinung, mungkin Pak Sinung pernah merasakan ini. Ini apa? Dulu apa pernah merasakan bagaimana rasanya putus cinta itu? Iya, dulu masih muda ya. Masih muda. Tentu sebagai seorang mantan ketua OSIS ya, banyak penggemar ya. Tapi kamu nggak milih saya. Saya kok tahu nggak milih? Kamu milih Ridho Muktin. Kemarin saya kelas ya. Iya. Pengalaman ini, pengalaman dulu waktu cinta monyet enggak apa-apa, diceritakan sekilas. Iya. Kecewa pernah. Pernah. Kemudian sampai kemudian tidak makan. Itu pernah 3 hari. Pernah enggak? Lemes itu usia. Jadi hari pertama itu masih sembelit perutnya, hari kedua udah pusing, hari ketiga udah tepar nggak bisa apa-apa. Itu usia SMA? Itu SMP. SMP. SMP pernah. Padahal itu usia yang gini loh, kadang kan usia segitu kan masih repot masalah ini apa? Repot-repot bermain lah kalau anak cowok itu memang sampai depresi gitu. Iya. Kemudian saya dinasehati sama orang tua, termasuk lingkungan. Prioritas kamu itu apa le? Baru kemudian saya langsung sadar, gitu ya. Sadar saya saat itu. Saya bukan putus cinta ya, patah hati. Patah hati istilahnya. Karena nembak ditolak atau nembak ditolak atau sampai sudah. Kalau putus cinta itu kan udah jadian. Udah jadian udah. Kalau saya enggak. Kalau saya itu patah hati, belum jadian udah putus. Wow, nembak ditolak itu bahasa ya? Nembak ditolak. Iya. Begitulah. Oh iya enggak ngerti Pak. Itu sanawiyah, Sanawiyah. Jadi saat itu saya
ajari, diberitahu orang tua dengan baik, lingkungan juga, guru juga mengatakan bahwa prioritas kami opo le. Baru saya kemudian sadar. Agak didekatkan gitu. Iya, baru kemudian saya sadar. Prioritas kamu itu opo? Baru kemudian saya sadar bahwa ada orang tua saya yang harus saya bahagiakan. Sebelum membahagiakan orang lain itu saya harus membahagiakan orang tua saya. Iya, betul itu. Itu pikiran saya saat itu. Oh, berarti saya saat itu khilaf. Saya mencintai orang yang menganggap saya bukan prioritas ternyata. Padahal yang sudah jauh menyayangi kita, mencintai kita, saya yaitu adalah orang tua. Sampai saat ini belum saya bahagiakan. Itu pukulan berat dan juga menjadi cambuk lah sadarnya. Prioritas saya adalah membahagiakan orang tua. Maka kemudian pendidikan saya tekun, ya kan. Organisasi saya mulai aktif. Itu di SMP itu lompatan. Jadi setelah patah hati itu bukan saya depresi, enggak. Saya melompat. Menjadi bangkit, saya merasa melompat dan bangkit. Berubah mindsetnya. Iya. Sampai alias jadi ketua OSIS. Prestasi tertinggi ya. Salah satu mampu mengembangkan diri. Itu, Mas. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi tadi yang membuat Mas Inung melangkah menjadi sejauh ini ya. Artinya sampai menjadi salah satu dosen di perguruan tinggi ternama di Indonesia. Ya itu poinnya. Jadi kalau nggak mau sakit hati, kalau nggak mau sakit yang mendalam, jangan menyandarkan sesuatu itu kepada manusia. Iya. Terus ya kayak kita jatuh cinta sampai cinta buta itu menurut saya jangan. Karena jangan sampai menyandarkan sesuatu itu kepada manusia, tapi sandarkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Robbi firli warhamni wajibuni dan seterusnya. Iya. Nah, itu karena hilangnya cinta itu hilang sebab. Kalau hilangnya cinta itu hilang karena hilang sebab. Iya, hilangnya cinta karena hilangnya sebab. Iya. Mencintai sesuatu karena wajah, mungkin kecantikannya, suatu saat kecantikannya hilang, cintanya akan mencintai karena materi, saat materinya hilang, saat kondisinya terpuruk, maka kemudian cinta itu akan menjadi ujian. Betul. Nah, ini yang paling penting. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita salah memprioritaskan sesuatu. Kita memprioritaskan kekasih pasangan kita, ternyata pasangan kita itu tidak memprioritaskan kita, menganggap kita hanya sebagai pilihan. Menganggap kita sebagai pilihan. Maka kemudian lebih baik menurut saya adalah memantaskan diri dulu. Memantaskan diri, berusaha membahagiakan orang tua. Maka insya Allah akan memberikan jodoh yang terbaik buat kita. Wah, itu mantap. Itu guyonan biasa, tetapi jangan sampai dibawa ke hati. Itu juga penting. Maka banyak yang mengatakan bahwa jadikan dunia itu dalam genggamanmu, jangan letakkan dunia itu di hatimu. Karena saat dunia itu diambil, maka kamu akan merasakan sakit yang sangat parah. Tapi saat dunia itu kita letakkan di tangan kita, maka saat itu diambil kita juga tidak merasa apapun karena itu hanya titipan dan amanah. Maka guyonan di kuliah, di SMA, setelah SMP itu saya biasa. Guyonan sama cewek, sama perempuan, teman sekelas biasa. Kita itu kayak Indomaret sama Alfamaret ya, nah itu biasa. Apa Mas maksudnya? Ya kita itu berdekatan tapi tidak pernah jadian. Nah hal-hal gitu ya guyonan biasa. Karena itu bukan prioritas. Prioritas kita adalah berbakti kepada kedua orang tua, memantaskan diri dalam hal karir, agama dan pendidikan. Insya Allah Tuhan Allah akan memberikan jodoh yang terbaik buat kita. Seperti itu. Masuk kan. Jadi fenomena seperti itu memang perlu kita sikapi. Artinya tidak semua orang atau tidak semua pemuda itu kan memiliki pemikiran yang demikian. Iya. Seperti halnya ada beberapa kasus
seorang pemuda ketika dia putus cinta di usia SMA itu sampai lama usia 40 tahun dia belum mau menikah karena dia menganggap wah ini nggak cocok ora koyo mantan kumbien. Mungkin solusi yang belum bisa move on, mungkin solusi ini yang bisa ditawarkan gimana Kang biar untuk mensikapi pemuda atau bukan pemuda pemuda kita yang usianya segitu tapi masih belum mau move on atau belum mau itu akibat dari dampak ya fase-fase patah hati yang terjadi pada manusia. Fase-fase yang terpatah hati yang terjadi pada seseorang. Ada fase-fasenya ya. Ada fasenya. Jadi fase pertama itu penolakan, tidak terima. Masih dengan kondisi terima. Bahwa berpisah, dengan kondisi kemudian tidak diterima, bertepuk sebelah tangan. Dengan kondisi bahwa hubungannya harus berakhir, itu dia tidak terima. Bisa tidak jadi terima. Itu sampai usia 40 tahun dia masih nggak terima. Lah itu aku bejahiki. Meskipun sudah milik orang lain. Menyendiri di kamar kan ada. Menyendiri di kamar gitu. Tidak pernah berkomunikasi. Bahkan gak ada hal-hal yang lebih fatal lagi. Gak mau membuka hati ke yang lain. Menyakiti diri sendiri dan lain sebagainya. Itu fasenya. Kemudian ada fase yang kedua itu fase kemarahan. Jadi dia marah. Berarti itu setelah dia tidak terima tadi marah. Marah dia. Dia setelah tidak terima tadi marah. Kemudian fase yang ketiga adalah fase tawar menawar. Mencoba negosiasi, apakah bisa rujuk atau? Fase ini mungkin nggak bisa balikan ya. Mungkin nggak kita bisa rujuk nggak ya. Petung lah dengan dia. Fase keempat itu ada fase yang namanya depresi. Nah depresi ini karena semua upaya tadi enggak maksimal dan sudah tidak mungkin kalau ini akan kembali seperti dulu lagi. Akhirnya depresi dan tidak mau membuka hati pada orang lain. Fase yang terakhir adalah fase penerimaan. Fase penerimaan itu fase penyembuhan itu rasa sakitnya sudah berkurang dan kemudian bisa aktivitas kembali. Nah, melampaui fase-fase itu, yang pertama kita harus rileks dan menganggap santai bahwa ini bagian dari proses kehidupan. Seperti yang jenengan alami itu salah satu bentuk proses kehidupan. Dan hampir mungkin semua orang kadang pernah mengalami fase-fase seperti itu. Ada yang mungkin ditutup-tutupi, ada yang kemudian mau terbuka untuk menceritakan. Nah kemudian berikutnya jangan ada penyesalan, tetapi ambil untuk introspeksi hikmah diri. Di balik itu. Yang ketiga adalah yakinlah bahwa semua akan baik-baik saja. Ya kan, buktinya dari kecil kita sampai sekarang bisa besar, bisa dewasa, bisa besar sampai seperti ini. Artinya ada Allah yang mencukupi dari semua masalah yang ada. Artinya kita kuat untuk menerima cobaan atau ujian tersebut. Itu ya. Yang berikutnya adalah gimana untuk menyembuhkan hati yang sakit ya. Menyembuhkan hati yang sakit obat hati 5 perkara yang sering kita baca. Ya kan? Itu yang sering kita solusi yang ditawarkan oleh Islam terhadap orang-orang yang sering kita nyanyikan, bisa dinyanyikan suara jenengan kelihatannya seperti membaca Al-Qur'an, ya kan, kemudian bangun malam, salat malam, salat tahajud, kemudian berkumpul dengan orang yang soleh, merendahkan diri di hadapan Allah dan juga dengan sesama manusia, tidak sombong, ya kan. Kemudian memperbanyak puasa atau mengkontrol makanan, itu penting. Itu bisa mengendalikan dan juga mengontrol diri kita. Ya, menarik sekali berkumpul dengan orang-orang soleh. Salah satunya lewat organisasi tadi Kang Sinung nggih. Dengan kita ikut gabung salah satu organisasi entah itu Ansor, Ibnu, IPPNU, teman-teman pelajar itu sebetulnya salah satu bentuk kita, upaya kita agar mengkonter hal-hal itu ya. Iya, benar. Artinya dengan organisasi itu kita bisa berbicara dengan berbagai pandangan
dengan berbagai masalah yang pernah dialami baik individu maupun organisasi, yang akhirnya mendewasakan dan mematangkan kita. Termasuk di organisasi-organisasi sosial itu kita diajarkan untuk saling tolong menolong. Nah, timbullah rasa empati, simpati, dan juga muncul pemberdayaan bahwa kita tidak hanya mandiri secara sendiri, egois, tidak secara egois kita harus sukses sendiri atau kita bisa sendiri, tapi kita bisa juga untuk menolong orang lain untuk bangun dari keterpurukan. Jadi kayak teman-teman yang patah hati saat ini ya, atau teman-teman yang jatuh cinta kemudian putus terlalu berlebihan, itu anggap ujian itu sebagai potensi kamu untuk melompat yang lebih tinggi, karena saya pernah mengalami hal itu. Iya. Karena saya membuktikannya hal itu. Iya. Itu Mas Fakul. Ya, terima kasih Kang. Menurut jenengan, menikah itu menunggu mapan dulu baru nikah, atau gimana Mas? Apakah harus nikah itu nunggu mapan? Sebenarnya solusi dua orang yang jatuh cinta itu solusinya yaitu menikah. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Solusi dua orang yang jatuh cinta itu menikah. Ya, kan kita tahu bahasanya hukum asal nikah itu kan mubah. Hukum asalnya kan mubah. Nanti bisa menjadi wajib ketika wis enggak kuat ngempet kuwi mang, Mas. Solusi dikhawatirkan menuju zina, nikah aja ya. Sehingga kemapanan itu kelihatannya bisa nomor 2 atau nomor sekian gitu kan. Iya. Memang cinta itu kadang bikin lupa ya Mas. Iya. Ini kita terlalu terbawa. Kalau bicarakan cinta memang nggak ada habisnya. Yang sebagai penutup, Kang Sinong ini mungkin pesan-pesan pada teman-teman generasi muda kita tentang tips atau mungkin obat patah hati tadi. Oke. Ya, tips patah hati. Ya, yang pertama bersyukur tadi, bahwa kita masih diberi kesempurnaan sama Allah untuk bisa tertarik dengan lawan jenis. Kemudian bagaimana memahami cinta dan kasih sayang. Tetapi rasa syukur itu poinnya adalah kehati-hatiannya adalah harus diimbangi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengelola cinta, asmara, mengelola kasih sayang itu dengan baik. Bagaimana kita saat jatuh cinta sama seseorang bukan semakin jauh kepada Allah, tapi semakin dekat kepada Allah. Makin rajin sholat duhanya, makin rajin sholat 5 waktunya, makin rajin belajarnya, makin rajin untuk mencapai cita-cita, itu bersyukur. Yang kedua adalah introspeksi diri saat kita patah hati atau saat kita putus cinta. Jangan sampai malah depresi dan menyakiti diri kita sendiri. Harus bisa melompat lebih tinggi, karena masih ada yang harus diprioritaskan, yaitu membahagiakan orang tua. Masih ada yang harus diprioritaskan, yaitu pendidikan dan karir kita ke depannya. Buktikan bahwa kita itu bisa lebih baik dari sekarang, sehingga kita pantas untuk mendapatkan jodoh yang lebih baik dari sebelumnya. Itu ya. Itu pasti pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir yaitu hilangnya cinta karena hilangnya sebab. Kalau kita mencintai sebabkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena kedudukan, bukan karena tampilan, bukan karena jabatan ataupun kekuasaan. Itu poin-poinnya. Baik, sebagai penutup mungkin bisa syair lagu yang pernah jenengan ciptakan yang berkaitan dengan cinta nih Kang Sinong. Cuplikan saja bocorannya. Lagu yang ketiga nanti aja pas launching bisa kesini lagi. Lagu yang kedua yang Solo Jogja di KPI UIN Suka, Solo Jogja jadi saksi. Jadi saya itu dengan istri itu dari Tulungagung ke Jogja, dari Solo ke Jogja itu biasanya naik kereta. Naik kereta atau naik bis, kebanyakan naik kereta ya. Nah itu yang kemudian jadi sebuah lirik lagu yang spesial saya persembahkan kepada istri saya tercinta. Itu
Gimana? Lagunya refnya aja ya. Iya, refnya aja. Aku tresno karo kowe ora ono ati liyane. Aku sayang karo kowe urip mati selawase. Solo Jogja dadi saksi. Sampun. Wah, lebih lengkap bisa ini ya teks. Oke. Baik, semoga lagunya bisa tambah sukses. Amin. Launching tingkat nasional bisa lebih top lagi, top global. Dan Ansor terus Sandi Robyong berkarya. juga semakin mantap, sukses. Saya tunggu kehadirannya untuk podcast di Jogja. Touring di Jogja. Wah, siap. Saya insya Allah siapkan penginapan. Ya. Iya. Siap lah. 10 personel siap kayaknya rumahnya. Iya nanti. Belar karpet. Iya. Siap. Jadi kan saya juga iri juga, jangan hanya mengedukasi ruang Ansor itu, mengedukasi wilayah Tulungagung, harapannya Yogyakarta dan cita-cita kita bersama sampai nasional. Amin, Allahumma amin. Oke. Terima kasih Kang Sinung. Oke. Bincang-bincang kita dengan Ustadz Sinung, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.